Halo semua, selamat datang kembali di SF Movie. Kali ini kita kembali mereview film horor psikopat terbaru. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Five Nights at Freddy's 2 yang dirilis pada tahun 2025. Film ini menceritakan tentang Mike, Vanessa, dan Abby setahun setelah kejadian mengerikan di Freddy's Fazbear Pizza, di mana orang menganggapnya sebagai legenda. Tetapi Abby secara tidak sengaja kembali terhubung dengan animatronik, membuka rahasia gelap baru tentang asal-usul Freddy's dan mengungkap kengerian yang lebih besar, memaksa mereka menghadapi masa lalu kelam demi kedamaian arwah. Film ini memperluas mitologi dengan memperkenalkan animatronik baru seperti The Puppet yang mengendalikan para robot lain dan menggali misteri tentang pembunuhan lama, terutama yang melibatkan Charlotte Emily. Abby menjadi kunci untuk mengungkap rahasia yang lebih dalam tentang restoran Fazbear Pizza yang telah ditutup, yang berhubungan dengan pembunuhan klasik, termasuk arwah di balik The Puppet. Bagaimana keseruan ceritanya? Oke lah, langsung saja kita menuju filmnya. Cekidot! Film ini diawali dengan memperlihatkan suasana restoran di tahun 1982, di mana restoran Freddy's Fazbear masih di dalam masa jayanya. Dan ini adalah restoran pertama dari franchise tersebut. Ada seorang anak yang sedang murung bernama Charlotte, yang hanya duduk di depan panggung menunggu boneka animatronik keluar. Lalu Charlotte didatangi oleh Vanessa dan dia mengajak Charlotte untuk duduk di kursi bersamanya. Saat dia duduk, dia melihat Springtrap yang diam-diam membawa seorang bocil. Ia pun memberitahukan hal tersebut kepada orang dewasa di sekelilingnya. Namun tak ada satupun orang yang menghiraukan Charlotte. Karena tidak ada yang mau menghiraukannya, ia pun pergi sendirian dan diam-diam masuk mencari anak tersebut. Ia lalu masuk ke ruangan Springtrap dan menemukan anak tersebut. Lalu Charlotte secara diam-diam membawanya pergi. Namun kejadian tersebut diketahui oleh Springtrap. Lalu Charlotte pun dikejar oleh Springtrap tersebut. Ketika sampai di atas panggung sambil menggendong anak itu, Charlotte marah dan berteriak keras karena tidak ada yang mau membantunya. Tiba-tiba Charlotte terjatuh dan di punggungnya terdapat luka. Lalu Charlotte terbawa ke dalam ruangan animatronik. Setelah Charlotte diangkat oleh boneka marionet dalam keadaan terluka, berita pun dengan cepat menyebar dan membuat restoran tersebut ditutup karena kejadian itu. "20 tahun telah berlalu, Vanessa terbangun karena mendengar telepon dari Mike yang mengajaknya untuk dinner bersama. Vanessa kini menjalin hubungan spesial dengan Mike. Lalu di rumah Mike kedatangan temannya yaitu Baskoro yang akan membantunya mengecat ruangan rumahnya. Saat itu pula Baskoro mengetahui kalau ibu Mike yang telah membuat seluruh kotak gempar dengan Freddy Fazbear dan malah membuat festival tentangnya. Abby menceritakan pengalamannya masuk ke restoran Freddy Fazbear. Namun teman-temannya tak ada yang mempercayainya. Tetapi ada seorang teman yang mempercayainya yaitu Toyib. Lalu Abby mengatakan bahwa Freddy, Chika dan yang lainnya masih berada di dalam sana. Scene beralih ke dalam kelas, di mana Pak Guru memberitahu bahwa di hari Sabtu semua siswa harus ikut ke pameran sains. Akan tetapi Abby kesulitan dalam proses pembuatan robot. Pak Guru pun meragukan Abby dan mencoret nama Abby, lalu ia pun kecewa. Abby pun pulang, lalu ia membantu Mike memasang dasi. Mike bersiap-siap pergi untuk makan malam bersama Vanessa. Tiba-tiba Abby berkata rindu teman-temannya dan ia ingin bertemu dengan Chika dan juga Mike akan berjanji mempertemukan mereka. Mike pun pergi lalu Abby menonton acara horor di televisi. Scene beralih ke Mike yang telah tiba di restoran. Mereka akhirnya makan malam bersama. Mereka sangat canggung karena ini adalah kencan pertama mereka. Lalu Vanessa berkata ke Mike, seharusnya Mike jujur saja kalau mereka sudah tidak ada hubungan spesial. Lalu Vanessa berkata bahwa akhir-akhir ini sering bermimpi tentang ayahnya, yaitu William.
dan ia selalu dihantui oleh sosok ayahnya itu. Setelah selesai makan malam, Mike pun pulang dan ia terkejut karena Abby tidak ada di rumahnya. Lalu Mike mencari Abby ke restoran Fresh Dish Fast Burger Pizza. Ternyata benar, Abby berada di sana dan sedang merenung merindukan teman-temannya. Lalu Mike mengajaknya pulang. Di perjalanan pulang, Mike menghibur Abby jika kawan-kawannya yang hilang sudah tenang berada di surga. Mike pun memperbolehkan Abby membawa salah satu barang dari sana. Abby pun melihat mainan seperti radio yang bernama Vestalker. Ketika Mike akan memasuki mobil, ia menemukan tumpukan poster yang bertuliskan Freddy's Pembunuh. Scene pun beralih ke orang-orang pembawa acara seram yang ditonton oleh Abby tadi, dan mereka kini sedang menuju restoran Fresh Dish yang pertama. Setelah perjalanan panjang, mereka pun sampai ke tempat itu dan mereka terkejut karena didatangi oleh penjaga tempat itu. Penjaga itu bernama Michael. Michael menyambut dengan senang hati lalu mengajaknya berkeliling. Tempat itu sangat spesial dari restoran Fresh Dish lainnya karena ada wahana air dan juga animatronik yang bisa mengendalikan menggunakan sinyal wireless. Mereka sangat senang dengan tempat ini karena seram dan tidak perlu men-settingnya lagi. Mereka pun melihat animatronik yang bernama Freddy, Bonnie, dan juga Chica. Lisa pun melihat sebuah barang. Ia pun menghidupkan dan mendengarkan barang tersebut. Lalu ia pergi mengeceknya. Suara itu seperti alunan musik dari kotak box dan juga sementara itu teman-temannya malah tercebur. Lisa terus berjalan ke arah bawah basement dan ia menemukan kotak Marion sehingga kotak musik tersebut berhasil mati. Lisa kebingungan tak tahu apa yang sedang terjadi. Lisa berteriak kencang, kameramen pun terkejut lalu bergegas mencari Lisa. Namun ketika sedang memanggil Lisa, sang kameramen pun ditarik oleh sosok animatronik dan akhirnya tewas. Coming, where are you? Scene pun beralih ke teman-temannya yang lain, yang dirinya juga harus mati karena diserang oleh boneka-boneka kecil marionet. Lalu scene beralih ke Michael. Ia mengecek ke basement dan ternyata marionet sudah menguasai tubuh Lisa dan juga langsung mengejar Michael. Lalu Michael pun berusaha keluar untuk menyelamatkan diri. Scene beralih ke Abby yang masih kesusahan membuat robotnya. Abby mendengar suara dari radio tersebut. Karena pikiran Vanessa terus dihantui oleh ayahnya, ia mencoba mengalihkan dengan nge-gym. Namun ia terus saja dihantui oleh kehadiran ayahnya. Vanessa yang sudah tidak tahan lagi, ia pun bergegas pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ia menonton TV dan tidur dalam keadaan TV menyala. Tiba-tiba ia seperti menghayal. Vanessa pun mencoba mencari di mana ayahnya dan ia berkata ia tak takut dengannya. William pun bilang kalau Vanessa adalah anak favoritnya. Ia ingin Vanessa menurutinya dan melanjutkan ambisinya. Vanessa pun berubah menjadi dirinya pada saat kecil dan bersembunyi di lemari, lalu malah bertemu dengan boneka animatronik si Puss Baby. Lalu Vanessa lari keluar dan langsung menembak ayahnya itu sampai terjatuh. Namun William masih sadar dan berkata kalau kamu sudah menjadi punyaku. Vanessa pun terbangun. Abby gelisah tidak bisa tidur dan tiba-tiba radio itu menyala. Ia mengira itu adalah Chica dan meminta tolong kepadanya. Ia pun diam-diam keluar mengikuti arahan Chica. Lalu tiba-tiba ia sampai ke restoran Freddy's dan dengan beraninya ia masuk ke tempat itu. Lalu ia bertemu dengan sumber suara dari radio itu. Lalu mereka berpelukan dan berkata yang terpenting mereka bisa bertemu kembali. Scene beralih di pagi hari ketika Vanessa berkunjung ke rumah Mike. Ia malah mendengar suara dari radio Abby. Lalu Abby memperlihatkan robot yang dibuatnya dan Abby berkata kalau ia dibantu Chica untuk menyelesaikan membuat robot tersebut. Abby bilang ia bertemu mereka kembali di restoran Freddy's. Lalu Abby naik ke lantai atas. Vanessa ingin berbicara serius dengan Mike. Mike memperlihatkan poster yang ia temukan kemarin dan Vanessa berkata kalau Abby tadi malam bertemu dengan Chica dan Freddy. Namun Mike tak ingin mempercayainya lagi karena ia ingin kehidupannya menjadi normal saja dan tidak percaya hal-hal seperti itu lagi. Ternyata poster itu adalah milik ayahnya. Carl dan Mike
kesal karena Vanessa tak memberitahu kalau ada korban lainnya. Lalu Mike mengantarkan Abby ke pameran sains. Lalu di sisi lain Vanessa sudah berada di restoran Freddy. Ia menelusuri tempat itu dan menemukan Chica dan juga marionet yang turun ke basement. Ia pun melihat kotak musik yang sudah mati dan marionet ini sudah tak berada di sana. Ia pun memanggil Charlotte dan Vanessa bilang ia tak akan membiarkan Charlotte keluar dari tempat ini dan menyakiti semua orang. Alasan mengapa animatronik tak bisa keluar dari restoran itu karena ada parameter lock dan Charlotte mempunyai rencana untuk melepaskan parameter lock itu. Kembali ke Pak Guru yang tak yakin dengan karya buatan Abby. Lalu ia pun dengan sengaja menghancurkannya. Pak Guru pun menyuruh Abby pulang saja dan nanti ia akan memberikan nilai yang sangat bagus kepada Abby. Abby kembali ke restoran dan ia mengadu kepada robot Chica kalau Pak Gurunya jahat dan menghancurkan robotnya. Chica berkata jika ia bersedia menjadi proyek robot Abby. Namun Abby harus membantunya keluar. Abby harus ke ruangan security dan harus membantunya menekan kode security untuk membuka parameter lock supaya Chica bisa keluar dari restoran Freddy's. Di sisi lain, Charlotte memaksa Vanessa menyebutkan kodenya dan ia terpaksa menyebutkannya. Setengah parameter lock akhirnya terbuka. Akhirnya Abby dan Chica pun pergi menuju ke tempat science project dengan menaiki taksi. If you don't give me the command to really... Ketika Mike tiba di rumah ayahnya Charlotte, ayah Charlotte yang membuat poster itu bercerita kalau ia menduga anaknya itu dibunuh di restoran oleh ayahnya Vanessa yaitu William. Mike sendiri kehilangan adiknya yaitu Gary dan kini si ayah bercerita. Orang-orang malah mengembalikan festival Freddy's Fazbear. Melihat berita di restoran Freddy's yang benar-benar ada, Mike pun panik karena Abby mungkin berada di sana. Dan benar saja, Abby tak ada di sekolahnya dan ia pun harus pergi ke tempat itu mencarinya. Namun sebelum pergi, si ayah memberikannya kotak musik milik Charlotte saat bayi dahulu, yang membantunya bisa tidur. Mike pun tiba di tempat itu. Di sana ada sepeda milik Abby dan ia langsung masuk ke sana. Karena pintunya terkunci, Mike masuk lewat jendela. Di sana ada boneka Freddy, Chica, Bonnie, Foxy, dan juga terdapat jasad Lisa. Kembali ke pameran sains, Pak Guru kembali tak senang karena melihat Abby datang kembali. Pak Guru pun marah dan ia menduga kalau Chica ini bukanlah robot, melainkan orang yang menggunakan kostum. Namun Chica bilang ia akan bercerita kepada Pak Guru untuk melihat isi kepalanya. Wah, kira-kira apa yang akan terjadi kepada Pak Guru ya guys? Pak Guru pun kembali ke ruangannya untuk mengambil kunci dan saat keluar dari ruangannya di lorong sekolah terlihat sudah sangat sepi. Namun ia melihat sesuatu di sebuah pintu. Ternyata itu adalah Chica yang sedang mengintai Pak Guru. Akhirnya Pak Guru pun tewas dan benar-benar Chica melihat isi kepalanya. Mike terus mencari Abby di sana dan ia memasuki tempat itu. Lalu Mike malah menemukan Vanessa yang sudah terikat di lemari. Vanessa bercerita kalau Abby pergi bersama boneka animatronik yang bernama Chica. Dan yang Mike lihat tadi hanyalah prototipenya saja, bukan animatronik yang asli. Semua ini karena ulah Charlotte dan mereka harus ke kantor security untuk menonaktifkan para animatronik itu. Mereka pergi melewati sungai dan Vanessa bilang hanya ada satu animatronik di sini, yaitu marionet atau si Charlotte. Setelah Charlotte dihabisi, ia yang dipenuhi rasa amarah sebelumnya masuk ke tubuh marionet dan hanya musik box itulah yang bisa membuatnya tertidur. Di sungai itu mereka dikejar oleh boneka animatronik, namun untungnya mereka masih selamat. Mereka pun akhirnya tiba di kantor security. Vanessa berusaha melacak animatronik itu. Charlotte ingin balas dendam kepada para orang tua karena tak ada yang mendengarkannya dahulu. Mike menyuruh Vanessa berkamuflase menjadi marionet. Sementara dirinya akan mencoba mematikan satu persatu animatronik yang ada di tempat itu. Freddy kini berada di tengah-tengah festival. Orang-orang tak ada yang takut dan malah mengaguminya. Sementara itu, Abby malah memenangkan pameran sains itu karena Chica berhasil unggul dari peserta lain. Lalu sistem Chica mendapatkan peringatan bahwa ada yang melanggar protokol sehingga Chica menggerakkan prototip animatronik yang ada di restoran untuk mencari siapa yang ada di sana.
Mike berhasil menemukan lokasi Freddy yang berada di rumah seseorang, dan ia berencana untuk menghabisi orang itu. Mendengar suara menyeramkan dari sana, ia juga berhasil melacak Bonnie yang sedang mengincar rumah seorang bocil. Rupanya Vanessa diikuti oleh Foxy yang sudah dirakit, dan ia malah ngeradak keluar dari jalanan. Vanessa pun diteror oleh Foxy yang berusaha menghabisinya. Kembali ke orang tua tadi yang mereka dikejutkan dengan kedatangan Freddy yang mengincar nyawa mereka. Vanessa sendiri berkendara terus sampai ia menabrak rumah orang tua itu dan menabrak Freddy. Di sisi lain, menggunakan topeng, Mike berhasil menghindar dari prototipe Freddy yang berada di restoran. Scene beralih ke Bonnie. Ia sendiri berteman dengan bocil itu dan tidak ada keinginan untuk menyakiti bocil tersebut. Ia berniat untuk mengincar para orang tua. Lalu Bonnie pun pergi untuk menemui ibu dari anak itu. Bonnie berusaha menyerang ibu dari bocil itu, akan tetapi si bocil berusaha melindunginya. Di sisi lain, Mike berhasil mematikan semua animatronik kecuali satu, yaitu Chica yang sedang berada di rumah Mike bersama Abby. Chica yang dirasuki dan dikendalikan oleh Charlotte itu pun tiba-tiba pecah dan ia masuk ke tubuh Abby, membuat semua animatronik kembali hidup. Karena Charlotte kembali mengendalikan mereka, Mike kembali ke restoran Freddy's Fazbear untuk meminta tolong pada arwah 5 anak yang menghilang, karena Abby sedang butuh pertolongan. Namun, di sisi lain ketika Vanessa ingin ke rumah Mike untuk meminta tolong, mobilnya malah mogok. Untungnya ia bertemu dengan Baskoro dan mereka langsung pergi ke rumah Mike. Setibanya di sana, Vanessa langsung masuk ke rumah untuk mencari Abby. Namun ternyata Abby sudah dikuasai oleh Charlotte. Vanessa bersembunyi di balik pintu. Akan tetapi Charlotte berhasil menemukannya. Lalu Mike datang membawa kotak musik tersebut dan membuat pengaruh Charlotte terlepas dari Abby dan pergi dari sana. Saat mereka ingin keluar, datanglah animatronik yang dikendalikan oleh marionet lalu menyerang mereka. Di saat itulah datang si Michael yang ternyata adalah adik Vanessa. Michael berkata dirinya akan melanjutkan legasi dari sang ayah mereka. Ternyata Michael lah yang merencanakan semua ini dan dia berkata, "Kita akan selalu menjadi punya ayah." Namun Vanessa lebih memilih bersama Mike sehingga Michael menyuruh animatroniknya menghabisi mereka. Semua animatronik itu pun menyerang mereka. Lalu datanglah Freddy, Foxy, Bonnie, dan juga Chica yang asli. Ternyata mereka yang asli ini dirasuki oleh arwah 5 anak yang menghilang. Dan si Michael berhasil dihadang oleh si Baskoro saat mau kabur. Setelah itu sistem Chica dan yang lain pun mati karena mereka dirancang tidak boleh keluar dari restoran. Akhirnya anak-anak yang dirasuki tubuh animatronik bebas. Dan anak itu berkata, mereka tidak bisa stay di boneka itu selamanya dan mereka akan pergi ke surga. Anak-anak itu memperingati Mike setelah mereka pergi. Mereka tak bisa menahannya lagi dan ia akan menjadi semakin kuat dari sebelumnya. Yeah. You should know that when we leave, Lalu film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton review film dari SF Movie. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kita lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten review film menarik lainnya. See you guys, bye-bye.